Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcnews.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Di mana informasi yang pertama, Israel membombardir kota Baalbek di bagian timur Lebanon. Kota ini merupakan rumah bagi situs warisan UNESCO di mana terdapat kuil dewa-dewi Romawi, Venus, Jupiter, dan juga Bacchus yang hampir berusia 2000 tahun. Melansir Al Jazeera, serangan besar-besaran terjadi pada Rabu sore waktu setempat setelah militer Israel memerintahkan 85.000 penduduk meninggalkan kota. Asap hitam besar dilaporkan membumbung di udara di mana 19 orang dilaporkan tewas termasuk 8 wanita. Wali kota Mustafa Al-Shal mengatakan lebih dari 20 serangan dilaporkan terjadi dengan 5 serangan di dalam kota. Militer Israel berdalih mereka menyerang pusat komando dan kendali serta infrastruktur Hizbullah. Serangan itu terjadi ketika Sekjen Hizbullah yang baru, Naim Qasim, mengatakan di mana kelompok tersebut akan melanjutkan rencana perangnya melawan Israel di bawah kepemimpinannya. Dirinya bahkan mengatakan tidak akan menyerukan gencatan senjata. Qasim mengatakan dia akan mengikuti agenda pendahulunya Hasan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel di Beirut pada bulan lalu. Qasim menyampaikan pidato tersebut dari lokasi yang dirahasiakan di tengah laporan yang menyebutkan dirinya telah melarikan diri ke Iran yang merupakan pendukung utama Hizbullah. Jika ada miss call dari nomor asing yang tidak Anda kenal, begitu ya, jangan ditelepon balik sebab bisa jadi itu adalah modus penipuan uang iri. Penipuan uang iri membuat orang penasaran untuk menelpon kembali panggilan tak terjawab dari nomor luar negeri yang tidak dikenal. Penipuan tersebut sudah ada sejak lama dan pertama kali muncul di Jepang sekitar tahun 2000 silam. Melansir situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital di Indonesia, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2016. Saat itu, beberapa pelanggan operator seluler kerap menerima panggilan telepon dari luar negeri dengan kode area atau +77. Komdigi pun menjelaskan jika seseorang menelpon kembali nomor asing, pulsa dapat tersedot cukup banyak karena memang itu merupakan panggilan internasional. Jika nomor tersebut adalah layanan premium, korbannya mungkin akan dikenakan biaya tambahan yang sebagian besar masuk ke kantong penipu. Bukan hanya itu, kerugian selain hilangnya uang dalam bentuk pulsa, korban juga kehilangan data atau nomor telepon Anda disebarkan ke organisasi kejahatan cyber. Komdigi menyarankan untuk memeriksa awalan nomor dari panggilan tidak terjawab jika berasal dari luar negeri, periksa kembali apakah nomor tersebut dikenal atau tidak. Jika tidak, sebaiknya jangan menelpon kembali. Diketahui setiap negara memiliki kode nomor yang berbeda-beda, misalnya kode Indonesia adalah +62, Kongo +24, dan India +91. Meskipun penipuan ini bukan hal yang baru, peringatan tersebut masih relevan. Jangan sembarangan menerima telepon atau menelpon balik nomor yang tidak dikenal. Jika penasaran, kamu dapat mencari informasi nomor asing itu di mesin pencarian. Ya, kita lanjut untuk ke informasi hot news selanjutnya, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkapkan target Kementerian Pariwisata Kabinet Merah Putih selama 5 tahun ke depan. Salah satu target prioritas Kementerian Pariwisata adalah menambah jumlah destinasi super prioritas. Widi mengatakan Kemenpar RI akan berfokus pada 5 destinasi super prioritas terlebih dahulu, yakni Danau Toba, Sumatera Utara, Candi Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan juga Likupang, Sulawesi Utara. Sebagai catatan, sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020 hingga 2024 Sandiaga Uno menetapkan 10 destinasi prioritas pada tahun 2020. Namun Sandi memangkas itu menjadi 5 destinasi prioritas pada tahun 2021. Usai melanjutkan dan sukses mengembangkan 5 destinasi super prioritas warisan Sandi, Widi menyebut Kemenpar RI akan melakukan kajian untuk menambah jumlah destinasi super prioritas di Indonesia. Memang dulu di pemerintahan sebelumnya ada 10 destinasi prioritas, tapi diturunkan menjadi 5 yang super prioritas ya, supaya lebih terfokus dan lebih konsentrasi dan lebih efektif untuk mengembangkan destinasi. Nah, tentunya kita akan meneruskan apa yang telah dijalankan karena itu belum selesai dan melakukan penyempurnaan. Nah, setelah 5 ini selesai dan baik ya Pak Erik, kita akan mengkaji lagi tambahan 5 lagi yang lain seperti apa gitu. Terima kasih.
Ya, kita ke informasi yang terakhir dari Hot News pada hari ini, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengaku telah mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatur subsidi energi. Contohnya itu terkait penyaluran subsidi bahan bakar minyak yang dikaji untuk diubah menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahlil menyatakan dirinya diberi mandat untuk bertugas sebagai ketua tim dalam program subsidi tepat sasaran. Karena itu pihaknya akan membenahi data masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM agar semakin tepat sasaran. Selain itu, Bahlil juga mengaku pihaknya tengah menyusun sejumlah formula untuk pemberian subsidi energi ke depan, di mana salah satu di antara formula yang dikaji adalah mengubah skema subsidi dari yang menyasar ke komoditas menjadi BLT. Namun kepastian terkait potensi perubahan dan formula lainnya baru dapat dipaparkan lebih jauh usai timnya selesai membenahi data masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dan setelah dilakukan beberapa kajian. Di samping itu, Bahlil juga mengaku dirinya pun akan memberikan laporan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo ke depannya. Subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim, dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Ya, kita harus datanya harus sama, ya, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitu-gitulah. Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden.